Halo, ini Rani. Sebelum mulai ada pesan WhatsApp yang gue mau bacain dulu. Ini gue terima dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya, tapi nomor belakangnya 253. Dia itu katanya cuma penasaran, sebenarnya kalian itu gimana sih proses rekamannya di Kepo Buku? Apa ada semacam rapat redaksi, atau ada skrip untuk memandu, atau udah nentuin buku apa yang akan diobrolin, atau jangan-jangan asal jeplak aja? Kita bertiga bener-bener nggak ada aturan macem-macem, bahkan kita bertiga nggak suka diatur macem-macem. Jadi ikut mood aja. Skripsi pastinya nggak pernah kita pakai skrip. Tapi minimal kita udah tahu judul bukunya, atau kompakan dulu mau bahas apa, atau malah ya udah teleponan aja, rekam, udah njeplak aja kayak sesi pertama Kepo Buku kali ini yang bener-bener nggak kita rencanain. Jadi waktu itu kita lagi break dari satu rekaman ke rekaman lain. Terus Toto mancing ngobrol soal buku yang baru aja dia share ke WhatsApp. Gambar covernya gitu ya. Sebuah buku karya Golagong. Dan terus perhatiin deh, gimana kita awalnya cuma ngobrol ngalor ngidul aja. Terus akhirnya ya gua rekam dan jadi satu segmen. dengerin. Yaudah, Ada yang tahu nama aslinya Golagong nggak? nggak tahu kenapa emang. Kayaknya itu nama aslinya ya. Golagong. Oh, ngaco lo. Enggak ya. Bukan, itu nama pena dia waktu nulis balada si Roy kan. Nama pena, yoi. Kenapa lu beli buku dia? Nah itu yang gue bilang itu kan gue beli rahasia penulis, bukan sekedar tips penulis. Udah baca? Udah separoh. Kayaknya ada di GD juga ya. Ya gue belinya juga di GD, mau beli di mana lagi pak? GD? Oh, ada di GD? Ada. Nggak ada di Gramedia Digital, nggak ada. Gramedia Bookstore adanya. Lalu tadi bilang GD. Gramedia pak, Gramedia. Nggak asik. Nggak ada di GD. Setahu gue Nggak ada ada ya? di GD. Roy-nya ada, Roy-nya, balada si Roy-nya ada yang udah diterbitkan lagi gitu. Tuh 2 buku yang gue pengen tapi ngomong-ngomong nih, udah direkam nih. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Bareng gue Rane Hafid, ada Toto di Singapura, ada Steven di Ambon. Kita barusan ngobrolin bukunya Golagong. Dia ngeluarin buku model baru ya? Dia bukan ngeluarin buku baru, dia ngeluarin buku judulnya Rahasia Penulis. Rahasia Penulis, bukan sekedar tips menulis gitu. Diterbitkan oleh penerbit Beranda. Lu udah baca? Gue baru baca separuh sih. Jadi dia melukiskan perjalanan dia dulu ketika awal-awal menulis. Habis itu juga nanti ada tips-tips menulis juga sih sebenarnya. Tapi ya bukunya bukan jadi nyampur antara ceritanya dia dan tips-tips menulis gitu, apa yang harus dilakukan sebagai penulis yang bagus. Dia juga bercerita tentang sekolah menulisnya gitu, misalnya sekolah menulis, dia kan punya sekolah menulis Rumah Dunia, dia juga cerita di sana gitu. Oh iya, dia memang punya sekolah menulis. Tapi betul. Kalau dilihat judulnya Rahasia Penulis bukan sekedar tips menulis, berarti apa yang menarik so far lah yang udah lu baca lah? So far gue jadi tahu perjalanan dia, awal-awal karir dia. Karena untuk angkatan angkatan gue gitu kan, gue tahu Golagong ini kan dari zaman majalah Hai dulu kan, dengan balade si Roy-nya ya. Dimana kalau dulu orang mungkin kenal yang namanya Hilman dengan lupusnya gitu ya. Dia mengisahkan kalau Hilman dan lupusnya itu pop gitu. Sedangkan kalau Golagong dengan balada si Roy-nya itu, cerita balada si Roy itu adalah rocknya gitu. Jadi dia sendiri menganggap bahwa karyanya dia itu seharusnya merupakan bridging dari karya-karya sastra yang pop gitu, walaupun dia nggak setuju dengan dikotomi seperti itu, menjadi sebuah sastra yang serius. Jadi dia menganggap bahwa karyanya itu seharusnya jadi bridging gitu. Nah, buku ini menarik sebenarnya. Kok gue jadi bahas buku ini sih? Ya, Buku ini menarik karena di preskriptumnya itu justru dia mengatakan bahwa preskriptum itu awal pembukanya ya, setiap ada deadline. Jadi
orang langsung kalau lu jadi penulis lu setiap pada deadline lu harus, kalau misalnya deadline lu 4 minggu ya 4 minggu gitu. Disiplin awalnya sih kalau gue tangkap begitu ya. Kemudian dia cerita bagaimana dia akhirnya memilih profesi sebagai penulis. Dia menceritakan bagaimanapun kan Golagong ini juga difabel kan ya. Dia nggak punya tangan satu ya, sebelah kiri apa sebelah kanan, sebelah kiri ya, gitu. Dan gue baru tahu bahwa Golagong ini juga ternyata seorang atlet loh. Serius? Iya, karena difabelnya itu dia tuh juara badminton di 1985, 1990, juara badminton cacat. Kemudian juga juara kedua. Kenapa yang badminton juga gitu ya, sebanten gitu. Awalnya gitu dulu. Kemudian dia bahkan berkompetisi dengan orang yang nggak difabel gitu ya. Dan dia ternyata adalah juara single solo di ASEAN Para Games, men. Gak ada yang tahu lah, gue juga gak tahu setelah baca buku ini. Menurut gue ini buku menarik, terutama buat lu pada yang pengen jadi penulis kali gitu ya. Tapi bisa dibilang jadi kayak semi autobiografis juga nggak sih buku ini? Gue penasaran. Bisa dibilang begitu sih, jadi kalau dibilang autobiografi penuh ya enggak. Tapi paling enggak lu bisa tahu bagaimana kisah dia awal-awal, kenapa dia bisa masuk sebagai seorang penulis, masuk ke sastra Unpad walaupun dia tidak menyelesaikan gitu ya. Jalan-jalannya dia, awal-awal karir dia di majalah Hai. Kayak gitu. Kemudian di samping itu juga banyak tips penulis, bagaimana dia itu macam-macam lah, dari mulai diskusi masalah plotnya, kemudian bagaimana lu harus meriset gitu. Dari menurut dia tuh riset tuh penting banget gitu. Bagaimana dia harus disiplin, bagaimana dia harus memilih alur, nama tokoh dan sebagainya. Tapi dia selalu menyelingi itu dengan bagaimana kisahnya dia ketika dia menulis Balada Si Roy misalnya kayak gitu. Gimana bagian pembukanya, gimana seperti itu. Dan kalau lu pengen tahu nama aslinya, apa artinya, kalau di Hai dulu awal-awal kan lu kalau inget ya, nama di Hai itu dia pakai nama Golagong, A-nya disambung. Ya, dan di buku ini dia udah menulis dengan terpisah, Gol-A-Gong. Ya, gitu kan. Apa arti golnya, apa arti A-nya, apa arti gongnya ada di buku ini. Dan siapakah nama aslinya Golagong juga ada di buku ini. Gue umpetin ya, supaya lu bisa dapetin buku ini dan lu baca. Oke. Gitu. Fen, udah baca belum, Fen? Atau udah tahu belum ada buku ini? Belum tahu sebelumnya. Kalau Golagongnya sendiri lu kenal nggak sih? Pernah baca bukunya di Gramedia Digital yang mengupas tulisan-tulisan perjalanan tuh yang kayak gimana gitu. Banyak tips yang bagus gitu dari beliau. Bagus bukunya. Yoi. Dan gue suka banget, terutama Balada Si Roy ini. Pada saat dia lagi traveling kemana-mana itu suka banget penggambarannya. Dan ada bagian yang gue lupa judulnya yang mana, tapi itu mengingatkan gue pada salah satu dari buku Supernovanya Dewi Lestari, yang begitu gue baca, di situ kan tokohnya ada yang traveling juga ke negara-negara di Asia Tenggara gitu ya. Terus ketika gue baca bagian-bagian itu, gue teringat banget sama cerita-ceritanya Golagong gitu. Tapi balik ke buku tentang menulis dari Golagong tadi. Ini lu kan udah pernah baca dong, menulis novel itu gampang. Menurut lu kalau mau dibandingin, gimana menurut lu? Beda ya? Kalau menulis gini, kalau menulis novel itu gampang atau mengarang itu gampangnya Arswendo, itu kan lebih gimana ya? Kalau dia kan kalau bukunya Arswendo itu kan lebih ke cerita ya gitu nggak sih? Lebih ke cerita gitu, bagaimana menulis plot kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang buku ini sebenarnya dia lebih ke arah gimana ya? Bukunya lumayan tebal juga sih menurut gue. Jadi kalau buat lo yang suka baca buku yang sifatnya praktis,
mungkin buku-buku seperti Golagong ini agak susah karena lo harus menyarikan lagi gitu ya, Oh. menyarikan lagi. Jadi kayak misalnya dia ngomong masalah tujuan menulis gitu kan, pentingnya buku harian. Dia kan cerita tuh panjang gitu, misalnya gimana forum lingkar penanya dia gitu, kayak gitu-gitulah misalnya gitu kan. Baru menyarikan. Kalau buat lo yang suka seperti itu. Jadi gua kalau ngebayangin ya buat teman-teman yang mungkin pernah kuliah di ekonomi gitu ya. Pernah kuliah di ekonomi, kalau lu baca buku textbook ekonomi terbitan luar negeri, Amerika, itu kan banyak ilustrasi tuh. Yoi. Cerita banyak gitu. Mungkin lu kalau kuliah di ekonomi, kalau ya di komunikasi kan juga gitu ya Ran ya. Lu baca textbook luar negeri tuh kayaknya tebel banget. Sementara lu kalau beli buku misalnya terbitan Indonesia itu langsung aja intisarinya atau langsung inti ilmunya gitu. Gimana sih ngomongnya ya? Nah, buat lo yang suka buku dengan ilustrasi dan lo merasa nempel ya mungkin buku Golagong ini bagus gitu. Tapi kalau buat lo yang pengen jadi pengarang khusus gitu ya, gimana nulis gitu plot ya? langsung to the point, ya banyak buku-buku mengarang lain yang sifatnya to the point kan gitu. Termasuk Arswendo Atmawiloto dengan mengarang itu gampang. Walaupun di apa namanya ya, dituliskan dengan cara narasi ya, dengan cara dialog ya, dengan cara dialog seperti orang wawancara ya, tapi dia to the point gitu. Nah kalau Golagong ini enggak. Mengarang itu gampang itu kerennya itu jauh sebelum ada frequently asked question di internet, Mas Wendo udah pakai itu di bukunya dia. Itu kan betul. tanya jawab gitu kan. Bener. Jadi kalau apa namanya, kalau bukunya Golagong ini lebih ke arah gimana ya, lebih naratif gitu. Jadi lu harus sabar membacanya. Tapi menurut gue justru menurut gue untuk orang-orang tertentu itu lebih melekatkan idenya ke lu karena dibuat dengan cara cerita gitu. Mungkin ini mirip dengan bukunya Stephen King. Oh iya benar, buku On Writing. Yang On Writing. Itu tuabelnya minta ampun kan? Betul. Jadi gue juga baca tuh bukunya Stephen King yang On Writing itu. Ya memang dia gayanya naratif kan gitu kan, ya menceritakan gitu sendiri dan lu harus ngambil sarinya akhirnya oh iya seperti ini gitu. Dan ada, kalau gue pribadi, buku tentang menulis yang gue suka ya Ayu Utami. Oh, yang proses kreatif itu. Menulis dan berpikir kreatif, cara spiritualisme kritis. Nah, gitu. Nah, gue suka banget. Nah, karena itu praktikal kan, ada latihannya juga kayak gitu-gitu kan. Banyak buku menulis luar negeri juga seperti itu gitu. Tapi praktikal, tapi buat gue dia menerapkan konsep spiritualisme kritisnya itu gitu yang gue suka gitu dan ya lu toh orang yang selalu mempertanyakan setiap definisi tentang definisi apapun, gue pikir lu akan bisa appreciate banget ini bukunya Ayu Utami yang menulis dan berpikir kreatif cara spiritualisme kritis ini, karena tidak hanya praktis tapi dia juga memberi makna-makna yang nancep gitu di kepala dan akhirnya mempengaruhi pola-pola kita untuk nulis gitu. Itu menurut penafsiran gue sih. Kalau Steven, lu udah pernah baca buku tentang menulis nggak, Van? Iya, udah pernah. Salah satunya yang Bang Rane sebutin tadi, dua volume bukunya tuh udah pernah aku baca. Yang mana, Ayu Utami? Iya, yang Ayu Utami. Oh, oke. Gimana, lu suka nggak? Karena ada temen gue yang nggak suka, katanya terlalu bertele-tele. Ya, itu pendapat pribadi masing-masing ya, tapi dengan ringkas kok dia memberikan tools-toolsnya gitu kan, pengertiannya baru dikasih latihan. Itu dia. Jadi mendalam tapi ada apanya ya? Ada praktisnya gitu. Kalau Ayu Utami lu bilang bertele-tele, ada orang yang bilang bertele-tele, mungkin Golagong yang buku ini lebih bertele-tele lagi. Tapi saran gue sih tetap harus dibaca buat orang yang pengen jadi penulis sih, saran gue. Karena bagus banget tips-tipsnya gitu. Jadi rahasia penulis ini apa nih? Maksudnya? Lu nanya rahasia penulis sama orang yang belum pernah nulis. Oh iya, jangan nanya sama gue. Satu belum pernah nulis, satu gagal menulis melulu. Nah iya makanya gimana dong? Tapi ini Toto barusan ngirimin nih salah satu screenshotnya nih. Di sini ada bagian, ada satu bagian dia tentang observasi. Itu dia cerita tentang pertemuan dia dengan Mbak Leila Chudori. Halo Mbak Leila, apa kabar? Jadi idola kita. Nih gue bacain dikit ya. Salah satu bagian dari bukunya Golagong ini.
Aku ingat ada penulis cerita seusiaku. Oh iya ya, Golagong tuh seusianya Lela Chudori ya. Iya. Aku ingat ada penulis cerita seusiaku yang sudah muncul di majalah Kuncung, namanya Leila S. Chudori. Bahkan ketika aku remaja di SMA, dia semakin eksis sebagai penulis di majalah Hai. Aku cemburu. Aku termotivasi ingin menjadi penulis seperti dia. Dan kamu tahu kawan, setelah puluhan tahun berlalu, ketika aku mengetik buku ini sambil chatting di Facebook tahun 2009, aku menemukan nama Leila S. Chudori. Aku pun ngobrol dengan dia, terutama tentang proses kreatifnya. Aku juga bertemu dengan Leila Chudori di Frankfurt Book Fair 2015. Aku mengidolakan tulisan-tulisannya. Mbak Lela harus bacain. Mbak Lela udah tahu belum namanya disebut di sini ya? Iya, gue baru inget ya. Lela Chudori, Golagong itu di era-era yang kurang lebih sama. Ya duluan Lela Chudori sih. Lela Chudori, ya benar. Oke. Betul. Gue akan cari sekali lagi judul bukunya toh. Bukunya Rahasia Penulis, bukan sekedar tips penulis, diterbitkan oleh penerbit Beranda. Cetakan pertama Agustus 2019 oleh Golagong. Buat yang pengen tahu nama aslinya Golagong, silakan dibeli. Dedi. Bukan nih, gue main sebut Gatot tuh guru matematika gue di SD. Mana ada dia orang Sunda Pak, di Banten gimana? Dedi Sudedi. Kita masih lanjut ngobrolin buku-buku kali ini ya. Kali ini Stephen. Tadi Toto, padahal kita sambil ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba kesebut nama Golagong, ya sekalian aja lah ceritain gitu. Iya, padahal gue belum habis ya. Padahal belum habis. Tapi anyway, sekarang Stephen juga ada satu buku lagi yang dia mau sharing nih. Apa tuh, Fen? Judulnya Bukan Tabu di Nusantara. Bukan Tabu di Nusantara, karyanya Ahmad Sunjayadi, penerbit Buku Kompas. Ntar dulu. Gue ini, teman-teman, selalu iri sama Stephen kalau lihat Instagramnya di Ksatria Buku. Karena buku-buku yang di-sharing itu kok aneh-aneh buat gue, karena gue belum pernah denger gitu ya. Atau emang gue aja yang gak gaul. Jadi Bukan Tabu di Nusantara, ini salah satu yang dipamerkan. Karya siapa, Fen? Ahmad Sunjayadi. Ahmad Sunjayadi. Iya. Monggo, ini buku apa ini? Buku ini tuh kayak dia mengupas tabu-tabu yang dulunya ada di Nusantara gitu, di zamannya kolonial, kalau boleh dispesifik. Wow. Buku yang cukup tipis karena di tiap-tiap artikelnya itu, di tiap babnya itu dia kayak membahas sebuah tema gitu, sebuah tema yang mengenai pergundikan, mengenai prostitusi, mengenai hal-hal tabu yang orang dulu tuh kayak nggak mau diomongin gitu. Contoh. Belum nangkap nih gua premis bukunya. Aku kutip aja ya. Buku ini perlu ditulis dan diketahui oleh khalayak luas, mengingat hal tabu tuh selalu menarik untuk diketahui. Itu aja sih, Bang. Contoh, karena ini kan lu bilang tadi cerita tentang tabu di periode kolonial ya, masa kolonial. Iya. Sampai ya pokoknya zaman-zaman masa kolonialisme. Contohnya apa misalnya tabunya yang lu ingat? Salah satu contohnya yang dia tulis nih, proyek pengadaan rahim, tanda kutip, Jan Pieterszoon Koen yang gagal. Jadi waktu itu kan orang-orang kolonial, orang-orang Belanda maksudnya, yang datang ke Indonesia tuh kan gelombang pertama pasti kan para petinggi atau para inspektur gitu ya, pejalan organisasinya. Tapi di kemudian hari kan gimana nih caranya buat mereka bisa settle di koloni yang baru nih. Nah, si Jan Pieterszoon ini mau mendatangkan orang-orang asli Belanda untuk ibaratnya menjadi tulang punggung keluarga-keluarga baru Belanda yang ada di Nusantara gitu. Tapi ternyata gagal gitu. Karena mereka harus ngirim anak-anak gadis yang
yang yang bermoral baik, yang bisa mendidik keluarganya ibaratnya gitu kan. Dan gagal karena ya siapa juga yang mengupayakan transportasi orang-orang gitu ya, gadis gitu untuk menyeberangi samudra sampai ke wilayah non jauh di sana gitu. Dan ya itu justru malah melahirkan yang namanya kawin campur. Kawin campur ini maksudnya kayak akhirnya para orang Belanda ini untuk perjalanannya ke depan tuh malah mengambil gundik di wilayah kerja mereka gitu. Sejarah. Ini gue kadang mikir lo, orang-orang kayak gini nih dapat cerita-cerita menarik gini dari mana? Iya. Dan Research dong, research. No, I mean, kenapa Han? Dan Pak Ahmad Sunjayadi ini juga membuat buku yang lain juga, yang berjudul Pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942. Tapi Tuh. yang pariwisata di Hindia Belanda tuh kurang-kurang menarik lah dibandingkan kisah-kisah yang tabu gini menurut aku. You know what I mean. I don't know. Toto kali, gue nggak tahu. Nggak tahu, nggak mudeng gue. Tabunya itu dari mananya? Jadi kayak menuliskan cerita-cerita tentang seksualitas gitu yang terjadi di masa-masa itu, Bang Rane. Misalnya ini politik dan seks. Kan harusnya yang santun tuh nggak usah dicampur adukkan dengan urusan keluarga gitu ya, urusan di kamar gitu. Tapi nyatanya ya kayak gitu. Dari dulu perkawinan antara bupati dengan putri keraton misalnya, itu sebenarnya dia tulis di sini tidak menimbulkan ancaman secara politik, tetapi memiliki dampak ekonomis bagi bupati. Alasannya adalah kekhawatiran terjadinya nepotisme dan korupsi di kalangan bupati gitu. Dari mana ya dapat bahannya ya? Ya karena mungkin dokumen-dokumen zaman dulu gitu ya, dokumen-dokumen yang. Iya sih, bener kata Toto, riset ya Toh ya. Research mau nggak mau. Dan cerita-cerita yang trivial tapi ya menarik untuk kita tahu gitu. Gue jadi ingat ini, rumah bordel di cerita Bumi Manusia. Kayak gitu kali ya? Iya gitu. Karena yang gue salut itu, konon kabarnya Belanda ini, zaman kolonial ini, arsip-arsipnya itu masih ada. Dan itu bukan hanya arsip yang resmi, tapi catatan-catatan harian, kehidupan-kehidupan manusia zaman dulu. Mungkin yang kayak begini yang digali lagi oleh si penulis, siapa tadi, Pak Ahmad Sunjayadi, untuk kemudian jadi cerita ya. Coba aku ini ya kasih tahu nama-nama babnya ya biar ada gambaran ya. Asik. Prakata bukan tabu, perihal es, bintang-bintang es sebelum tabu, skandal di Kastil Batavia, hukuman bagi pezina pada masa kompeni, pergundikan dihapuskan, pelacuran merajalela, selingkuh karena dipaksa. Terus komoditas pelesiran. Ya ini, jadi benar-benar kayak ya sejarah tuh ya yang dulunya tabu tuh mungkin sekarang bukan tabu lagi gitu, kita anggap sekarang gitu. Oke. Sejarah yang begini nih gue suka. Gue pernah nemu, gue lupa banget pengarangnya siapa, tapi dia tuh bisa bikin buku sejarah mikro. Sejarah mikro itu yang simpel-simpel, kayak misalnya layangan tuh sejarahnya gimana sih? Main ketok lele itu gimana sih sejarahnya? Main apa? Lu tahu kan main tok lele atau lele? Ketok lele. Nggak tahu gue. Ya elah, anak condet gak tahu main ketok lele. Gatrik kali, main gatrik. Galasin tahu Galasin? Galasin tahu gue. Nah, jadi dia bisa cerita tentang sejarah-sejarah permainan-permainan zaman dulu yang ternyata bahkan ada yang bisa dilacak jauh sampai ke zaman Belanda, bahwa itu sebenarnya dibawa oleh Belanda ke Indonesia gitu loh. Gue harus cari lagi tuh. Gue lupa pengarangnya siapa, tapi itu gue suka banget itu karena dia cerita-cerita pendek aja. I see. Oke. Sekali lagi judul bukunya bukan dalam kurung Tabu di Nusantara ya. Iya benar. Karya Ahmad Sunjayadi, penerbitnya Buku Kompas. Oke. Ya, itu satu lagi buku. Tok, lu belum tidur kan, Tok? Belum, Pak.
Ada yang nanya lo, Tok. Apa tanya gue? Toto kalau lagi dia ngebayangin katanya ya. Aduh, handphone gue nggak ada di sini lagi. Pokoknya kurang lebih dia nanya gini nih. Dia ngebayangin Toto itu kalau lagi rekaman katanya pasti sambil makan malam ya. Kenapa? Oh iya, kadang-kadang gue sambil ngemil. Ngemil. Makan kenapa emang gendut lu, suka bunyi suka ini ya, suka masuk ya suaranya ya? Ya nggak apa-apa, sound effect. Sampai katanya dia juga pernah mendengar bunyi kopi diaduk. Padahal Toto gue tahu nggak ngopi. Gitu ya? Oke kawan-kawan, mudah-mudahan 2 rekomendasi buku kali ini cukup memancing rasa penasaran kalian, rasa kepo kalian untuk juga ikut membaca. Atau kalian punya buku yang menurut kalian lebih keren lagi. Ini lebih keren lagi bang, bukunya bang, kudu baca. Kalau memang begitu, ceritain dong ke kita. Rekam, pakai handphone bisa, kirim ke sini seperti biasa, bisa lewat email. Email kita sekarang mudah dihafal yaitu hoi@kepobuku.com. hoi@kepobuku.com. Ingat aja kebiasaan Toto kalau manggil kita. Hoi, H-O-I, hoi@kepobuku.com. Atau via WhatsApp 087878505012. 087878505012. Kalau ini gue yang terima langsung. Kalau yang hoi@kepobuku.com ini kadang-kadang bisa diterima Steven, kadang-kadang bisa diterima Toto, kadang-kadang bisa diterima gue. Bebas, mau yang mana aja. Apalagi ya? Oh ya, banyak juga yang nanya nih ngerekamnya gimana sih bang? Pakai HP cukup. Di HP itu kan ada voice recorder. Rekam di situ, nggak perlu dah suara kalian tuh harus jaim, harus bersuara emas atau suara yang berat kayak penyiar gitu. Nggak. Kita tuh cuma perlu satu aja dari cerita-cerita kalian, yaitu ya cerita-cerita buku kalian. Karena kita selalu kepo mau tahu bacaan orang lain. Daripada mau tahu urusan orang lain, ayo. Yang penting pastiin suara kalian jelas. Yang penting itu aja dulu. Jelas, A, I, U, E, O-nya. Lu ngomong apa jelas, itu aja yang penting. Lebih bagus lagi sebelum rekam tes dulu. Tes 1, 2, 3, ini jelas gak ya? Oh, kayaknya posisinya begini enak nih. Jadi gak ada suara macam-macam gitu ya. Oke, langsung rekam gitu. Terus tips lain, kalau malu diliatin orang lagi ngerekam gitu ya, orang mungkin mikir lu ngapain sih lu ngerekam lu kayak wartawan aja gitu. Nggak usah malu sih sebenarnya, tapi kalau emang kalian malu ya cari tempat yang sepi, rekam di kamar misalnya, atau tiru cara gue. Jadi gue tuh kebiasaan kalau ngerekam buat podcast lagi di luar, itu cukup nyalain rekaman di HP, terus pura-pura nelpon, pura-pura ngobrol lagi cerita tentang buku ke orang lain gitu ya. Dan orang jadinya nggak bakal kepo, nggak bakal penasaran karena dia lihat ini cuma orang lagi nelpon biasa aja. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dengan cara ini cerita lu jadi lebih mengalir karena lu seolah-olah emang lagi teleponan. Sok dicoba, sok latihan sekalian. Kalau udah lancar, sering-sering kirim ke Kepo Buku. Terus terakhir buat kalian yang udah ngirim baru-baru ini, mungkin dalam 2-3 bulan terakhir ini kalian udah ngirim rekaman, tungguin. Di episode berikutnya setelah episode ini ya, di episode minggu depan, kita bakal share rekaman cerita-cerita buku kalian. Paling tidak udah ada 3 orang yang udah ngirim, yang udah gue pastiin bagus kualitasnya gitu ya. Sementara yang jelek nanti gue coba akalin dulu apa masih bisa diperbaiki atau enggak. Kalau ternyata nggak bisa diperbaiki, gue akan kirim balik ke orangnya dan bilang, bos, minta tolong bos, direkam ulang ya, please ceritanya bagus, please. Jadi jangan lu ngirim ke gue terus bilang, bang kalau jelek udah nggak usah diputer, sayang, cerita lu bagus, ngapain kalau nggak direkam ulang ya nggak? Apalagi, udah itu aja sih. Sementara yang lain yang masih mau ngirim kita tunggu, selalu kita tunggu. Jangan lupa subscribe ke podcast Kepo Buku di berbagai aplikasi podcast yang ada di handphone kalian, atau main aja ke website baru kita, kepobuku.com. Tinggalin komen juga di situ, jangan lupa. Ya wes, atas nama Toto di Singapura, Steven di Ambon, gua Rane Hafid pamit. Assalamualaikum, sehat terus, waras terus, baca terus, dan yang terpenting, berbagi terus.